Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bagaimana? Iya, tadi saya mendengar ada yang kalau meninggalkan Kristus itu mengikuti setan ya. Betul, gua yang ngomong. Oke, baik. Buka dong saya datanya. senang. Iya, baik. Anda dapatkan data di mana itu? 1 Timotius 4, semua orang yang masuk Islam dari kekristenan itu sampah baik, dan ikut baik. ajaran setan. Oke. Baik. Kita baca 1 Timotius 4 nomor 1 ya. Baca silakan, monggo. Oke, saya baca. Dinda Dito, boleh bukain saya, Dek? Kita buka Dito. ini. Dinda, Abang ini nggak bisa ya? bisa open cam yang ini. Ada yang Belum bisa open cam? Open cam di sini ada nggak? Open cam ada nggak? Open. Datanya. Bisa. Tapi harus betul-betul ini, jangan lari kemana-mana. Alkitab Sabda 1 Timotius 4 nomor 1. Jangan sampai buka yang lain lagi. Sabda, pakai lay dong. Iya, lay. Kita Lay dong. Alkitab Sabda. Iya. 1 Timotius 4 nomor 1. Timotius Duduk yang cantik ya, saudara ya. 4:1. Iya. Iya. Alkitab Sabda. Aduh. Apa lagi? Nih, Ribet Gurunda. Ribet ya. Jaringanku kasih Oh. Yang lain bisa nggak? Kian Santang? Nggak bisa ya. Ini Gurunda. Bisa Gurunda. Ayat Ayo, berapa? buka dulu, Kang. 1 Timotius 1 Timotius 4 nomor 1. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, lay dong. Sabda mulu kebangsaan Lai. lu. Terjemahan baru Lai, silakan. Ini Gurunda. Nah, tuh yang terang, Bun. Ya. Di situ ada kata roh. Coba kata roh 4151 di situ tertulis apa? Empat 4151. Iya. Roh Pakai Pneuma. lay dong, lay bahasa dong. Yunaninya apa? Pneuma. Pneuma itu diartikan roh, begitu. Jadi artinya, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Oke, boleh buka Lukas 24 nomor 37, Bun? Lukas 4:27. Iya. Supaya teman kita ini belajar ya, belajar untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul paham Bible, bukan cuman omon-omon saja. Nah, apa katanya Lukas 24 nomor 37, Bun? Lai, terjemahan barunya. 37 atau 27? Alamak, 37. 24 37 ya. Oke. Mungkin Ahi Ardi bisa dibantu Ahi Ardi. Sedikit lagi. Assalamualaikum, Ahi Ardi. Sedikit lagi. Sabda lagi Gurunda. Saya kalau lihat data di situ, Bun. Oh, iya, Sabda. Alamak. Masalah Paralel. generasi. Oh ini. Sekarang kasih jaringannya. Kayak ini. Apa itu Gurunda? Apanya? Coba dibaca dulu, dibaca. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Lukas 24 nomor 37 kan masih. Mama Oh, masih 24. Saya lagi di rumah sakit ini jadi begini lah. Di rumah sakit tapi ikut debat gimana sih, Bon? Alamak, Dia cuma mau mengatakan hantu, roh di situ. Hantu percaya katanya. Sabar dulu, Dek. Sabar, Dek. Kau itu penyembah setan, Dek. Nah, coba lihat. Nah, pneuma itu apa di situ? Oh, Mama, susahnya Indonesia kan masih. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Cabur tongi poin Gurunda. Iya, Dinda Diansa bisa nggak masuk Mereka Lukas 24 terkejut dan takut. Oh bisa. Nema. Bisa dong. Bisa. 24, Gimana 37.
Iya, Silakan. jadi pneuma di situ apa? Lukas berapa Gurunda? Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 37. Host tolong Hantu, besarkan saya, hantu host. Gurunda. Hantu. Lukas Besar. 24 nomor 37. Host besarin host. Udah, Hardi. Udah Udah. besar pun. Astagfirullah. Oh ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini Hantu menggunakan bahasa aslinya apa? pneuma. Nah, pneuma. Berarti yang di 1 Timotius 4 tadi kubacakan ya, tetapi hantu atau iblis atau setan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan meninggalkan ajaran Kristus lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Berarti ini setan dengan setan saling cemburu ini. Setannya berkata, kalau kamu keluar dari ajaranku, kau ikut setan yang lain maksudnya. Udah boleh gantian. Ya, silakan. Jadi kamu sudah paham ya bahwa yang di situ maksud di situ adalah hantu ya? Oke, Paham perhatikan ya. Oke, Perhatikan. silakan. Oke. Silakan. Lanjut. Oke, perhatikan. Pertama sebelum saya menanggapi diskusimu, selamat buat kamu juga Juma yang Yeah. menjadi guru besar bagi Muslim. Oke. Bagi Kristen, guru besar bagi Kristen. Anda salah. Guru besar bagi Kristen Kenapa sih? Bentar dulu Juma, bentar dulu. sedunia. Kenapa main Iya. mute? Belum apa-apa udah main mute. Kenapa? Iya, silakan. Karena kamu salah omong, kau harus katakan guru besar bagi orang Kristen gitu. Loh, yang manggil kamu kan guru Muslim. Kenapa sih Juma? Bukan, tapi saya kan guru Bible, bukan guru Al-Quran. Saya kan ngajar Nah. Bible sudah berpuluh tahun pun. Silakan. Oke. Jadi Mm-mm. kalau kamu mengatakan kamu mengambil dari sabda, oke, Alkitab sabda, jelas Ya. kamu akan selalu bertolak belakang dan kontra. Kenapa? Karena bagaimana Karena mungkin? Bagaimana dengar itu. mungkin? Ya, Ya saya dengarkan, Bagaimana- malah saya kuatkan. ya, mau santai aja. Makanya Anda tenang dulu. Ya, sangat santai kali pun penyembah setan udah nyantik Ya, pun ini. nah, masa penyembah Tuhan bisa berkata seperti itu? Santai lah. Saya mengatakan penyembah setan, kamu nyembah setan kan udah jelas itu. santai ya, santai. Jadi Iya. bagaimana mungkin setan Iya. akan memberitahukan ajaran setan untuk Oke. membawa orang kepada kebaikan? Pertama, Nah, kebaikan kenapa? apa? Kebaikan apa yang ada di Kristen? Satu aja. Apa itu kebaikan yang ada di Kristen? Satu aja kalau ada. Ku beli kalau ada. Kebaikan di Kristen apa itu? Ku beli kalau ada. Apa? Kebaikan orang Kristen Apa kalau itu? di Indonesia ya pertama ya apa? Apa? ya santai biar gue Iya, jawab. Gua saya nggak su- tanya kebaikan kalau ada di Kristen Iya. ku beli. Ku Iya beli ini kok. jauh ini lagi ngomong cuma jangan double suaranya. Apa, Jangan double. apa Oke. kebaikan di Kristen itu apa? Ku beli Oke. kalau ada. Iya, Ah. iya, gue jawab. Iya. Kamu diam, Apa? biar gue jawab. Apa? Salah Apa satu kebaikan? salah satu kebaikan orang Kristen di negara ini adalah Jangan di negara, di Gimana Bible, dong? di Bible. Oh, di Bible. Gua kira di Kalau di negara. negara Indonesia mah nggak ada. Apa kebaikannya Nah, kamu Kristen di Indonesia nggak ada? salah. Makanya Apa di bilang Bible? kebaikan itu- kebaikan Kristen yang ada di Bible itu apa? Ayo, Iya, mulut Tuhan, makanya itu maksudnya. makanya dengerin ya. Makanya Apa seorang itu? gurunda, dengerin dulu. Makanya seorang gurunda Iya, kalau sebutkan aja satu kebaikan Kristen di Bible yang bisa dicontoh oleh manusia di muka bumi itu apa? ya. kita bisa gantian nggak ngomongnya? Ya Bisa. saya kan bertanya apa? Iya, saya mau jawab, Anda diam. Nah, silakan. Oke, makanya saya berharap kalau Anda bicara itu selesai dan jelas. Maka supaya pikiran saya juga menjawabnya jelas. Karena tadi Anda bilang Omong kebaikan kosong. Kristen Kebaikan itu, di Kristen itu apa? Saya ingin tahu apa di Kristen yang bisa jadi contoh bagi manusia itu apa? 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 Iya, makanya gue bilang gue mau jawab. Ada nggak? Ada. Apa itu? Sebutkan Nah, satu aja dengerin. atau sepotong aja kalau ada sepotong. Saya ingin tahu ada nggak ajaran baik
di dalam ajaran Kristen itu tertulis dalam Bible itu apa? Satu aja. Atau sepotong aja, karena nggak mungkin ada. Silakan. Baik, baik. Apa itu? Kalau kamu kalau kamu meminta ajaran kekristenan dalam Alkitab, hal yang baik dalam kekristenan, Apa salah itu? satu yang kamu minta untuk ajaran kekristenan yang baik. Muter-muter, saudara-saudara Saya ini bingung guru dia kamu. mau ngomong apa, saudara. Iya, saya Ngomong kosong abang. Sianya bingung mau ngomong apa, kosong Apa yang pura-pura baik pintar dalam Kristen itu aja. apa? Satu aja, susah kali kalau satu. Sepotong aja, secuil. Apa? Bersundal. Hah? Mengutuk Tuhannya, berbohong, halalkan semua yang diharamkan Tuhan, itu menyembah Menjajah. anak orang, menyembah setan, iya. menyembah roh, pneuma, yang itu Gue maksudnya. jawab. Kamu Iya, kan yang minta mana? jawaban. Diam lah, Iya, biar tapi gue kamu jawab. nggak jawab. Yang Ya mana? udah diam, biar gue jawab. Nah, kalau kamu minta ajaran kekristenan, hal yang baik, pertama, karena kekristenan itu berasal dari kata in Christo, maka pengajarannya dari Kristus, dari Yesus. Oke. Kok ketawa? Masa dari Masalah Muhammad? generasi. Saya minta ajaran yang baik di Kristen yang berasal dari Bibelnya itu apa? Apa? Berdoa adalah ajaran Kristus. Kan kamu minta ajaran gimana sih? Juma? Iya, mana? Berdoa Mana? bukan? Mana, Cok? Ajaran berdoa kepada ajaran siapa? bukan? Berdoa kepada Nah, siapa? makanya kamu jangan. Iya, berdoa ya, kepada gantian, siapa? Gantian. Ya, berdoa kepada siapa? Gantian biar gue jawab. Oke, gantian ya. Iya. Kamu kan dari awal bertanya ajaran diulang apa dalam lagi dulu. Karena Diulang kamu lagi. nggak bisa Panjang sporting, kali Juma. nomormu. Udah. Kamu kembali ke 1 Timotius 1 nomor 4 tadi itu. Biar ku ajarin kau bagaimana caranya Kenapa memahami. kamu Karena nggak kau tidak berani ngerti. diladenin berdoa, kamu lari lagi ke situ. Kamu berdoa kepada siapa, Cak Ayu? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Iya. Kenapa kau ketawa? Udah. Yesus aja sibuk berdoa kepada Tuhannya. Berarti yang kau Ya. maksud ini Yesus siapa? Yesus yang mana yang kau maksud? Ya, saya berdoa kepada Yesus yang dilahirkan Maria, di mana kelahirannya diberitahukan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu. Kamu dengar? Jadi kau berdoa kepada makhluk Dengar yang nggak? Ntar dilahirkan dulu. makhluk. Kamu dengar nggak tadi gua ngomong apa? Itu baik nggak? Berdoa Enggak, kepada kamu dengar nggak makhluk. yang tadi gue bilang? Iya, saya dengar. Makanya saya Apa tanggapin. yang gue bilang barusan? Apa yang gue bilang barusan? Iya, kamu berdoa kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia sesuai dengan informasi malaikat. Betul? Pertanyaan saya, apakah baik Ternyata agak mulai pintar ya murid gua. Oke, lanjut. Apakah baik berdoa kepada ciptaan Tuhan? Tidak baik. Jadi tidak Bentar ada dulu. ajaran Jangan baik. di-mute. Udah gugur. Sudah Jangan gugur. di-mute. Jangan di-mute. Sudah gugur. Tidak ada yang baik. Masa berdoa kepada Ngomong ciptaan aja Tuhan? belum udah di mute sudah gugur. Udah gugur ya teman-teman, sepakat Gugur tak? apa? Percuma itu, percuma bang itu berdoa- ngomong sama si Juma itu. Berdoa Percuma. kepada makhluk ciptaan udah Tuhan KO yang itu juga sama sibuk David, berdoa sama JFK kepada itu. Tuhan, itu baik atau tidak bagus? Ya, gue jawab ya Juma. Berdoa kepada Yesus karena Yesus yang mengajarkan dan Yesus berkata, "Aku dari surga, kamu dari Mama, dunia." udah dulu kacau dong. kamu. Kembali ke 1 Timotius 4, silakan. Kamu Kembali takutan ke 1 banget sih Timotius kayak koran. Kenapa sih kamu Islam Kembali. banget Juma? Kembali kepada 1 Timotius Jadi 4. saya Oke, Bang. kembali. Oke, gue Silakan. lanjut. Oke, gue ikutin. Silakan. Kalah dia. Silakan. Apa Saya sih, sebut Silakan kembali ke 1 Timotius 4 biar Jangan kamu tahu bahwa kau itu penyembah setan. Cepat. ya, suruh Cepat deh, cepat. YouTube gua. Oke, Cepat deh, perhatikan ya. cepat. Ya, oke Nah. baik. Nah, perhatikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang 1 Timotius 4 ayat 1 itu jelas Ya. di situ adalah roh. Oke. Kata Roh roh di itu situ dalam huruf bahasa besarnya Pneuma itu bentar artinya lah, hantu. Zuma. Kenapa sih kamu panikan? Kenapa Islam banget? Mengarahkan kamu aja, aku arahkan kamu.
Lah iya, kalau kamu mengarahin gua, ya Arahin, kamu dia. mengarahkan kamu supaya kau itu Iya. sedikit punya malu. Nah, Iya, silakan. arahin. Ya silakan. Arahin, oke. Tapi sebentar, kasih kesempatan ngomong. Ya silakan. Nggak boleh. Pakai tanda huruf besar, huruf kecil. Ya silakan. Itu tambah lagi satu lagi, suruh dulu kacungmu ini supaya gua nggak di mute biar ngobrol santai. Oke. Ya silakan. Huruf kecil, huruf Nah, besar. Ya. bilang dulu sama kacungmu, nanti gua Udah mampu. ngomong aja lu kacung iblis. Nggak mampu. Nggak bacot. gimana mau ngomong. Nggak bisa sudah itu. Oke. Diskusi itu. Iya, diskusi sang-sang. Nggak mempan sudah itu. Apa? Nggak bisa sudah diskusi cuma itu. Lah, ini diskusi namanya ini, Bung. Gua di Saya minta mute Anda cuma, jelaskan. di mute Saya Anda dulu. jelaskan. Anda Makanya lu bilang dulu jelaskan. sama Silakan. kacungmu, gua 1 biar di Timotius mute. 4 Anda jelaskan. Silakan. Iya, kan gua jelas. Jangan di mute teman-teman, jangan di mute. Biarkan dia berbohong. Silakan. Kacungmu itu. Silakan Anda berbohong. Silakan. Bilang sama kacungmu supaya gua nggak di mute. Silakan kamu berbohong wahai anak setan, anak yang dilahirkan oke. dari hasil zina. Silakan. Oke, nah Islam banget sih cuma. Oh iya dong, saya kan bicara fakta. Emang ada syarat sah nikah di Kristen? Ada. Ada. Oke, Islam banget benar-benar Islam Saya banget. tanya, ada nggak syarat sah nikah di Kristen? Ada nggak? Kalau nggak ada, cuman kawin kan? Ya sama seperti kambing. Kalian anak zina. Udah lanjut. Oh, istri Silakan. 4 itu yang sama dengan binatang Oh, cuma. jangan salah. Kalau Daud tidak bedanya? memiliki ratusan istri, dia cucunya nggak bisa kau tuhankan. Aduh. Aduh, untung Daud memiliki ratusan sampai 600 istri. Kalau ya tidak, udah, Yesus oke. itu tak gantian ada. ya, gantian. Suruh dong kacung. Kacungmu ini dulu ngaturnya Ya, silakan anak balau, silakan kau baca. supaya 1 saya Timotius 4 buktikan itu. bahwa Allah Ya, silakan wahai anak setan, silakan. Silakan, jangan banyak pengantar, makanya kau langsung masuk ke 1 Timotius 4. ini loh. Silakan. Ya, supaya saya Iblis, bisa silakan. ya, Jangan supaya saya banyak bisa komentar lain. Kamu akan Iya, ini di-mute lagi kalau kau ngomong banyak cuma. komentar. Iya, Supaya silakan. saya bisa membuktikan. Tekan kau di-mute lagi karena kau terlalu banyak ngomong. Ini ngomong, ini menjelaskan. Iya, makanya kau langsung jelaskan, enggak usah kau pakai pengantar. Iya, ini lu Bahlul. menjelaskan. Karena kau akan supaya saya bisa dicegal. buktikan bahwa Nomor Allah itu tiganya iblis. nomor Gitu tiganya loh. nanti kau akan ketahuan bahwa kau itu penyembah setan. Iya, enggak supaya saya bisa. Allah itu silakan. iblis. Kamu tidak bisa menjelaskan, saya yang jelaskan. Udah, di mute, bentar ya, di biar mute, gua jelaskan. di mute anak kucing, anak tikus ini di mute aja. Saya jelaskan samamu. Tetapi hantu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang meninggalkan ajaran menyembah hantu lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, aku tanya dulu samamu, ajaran mana yang melarang kawin? Mampus. Ajaran mana Yo, yang suruh melarang dulu babumu kawin? ini, biar diskusinya sabar enak. dulu, sabar dulu. Ajaran Atur mana ya yang babumu melarang itu. kawin? Aku tanya dulu, ini Saudara Will mungkin dia jujur. Saudara Will, ajaran mana yang melarang orang kawin? Saudara Will, ini Kristen jujur dia. Oh, dia nggak monitor. Jadi di dalam agamamu itu ada larangan kawin. Ya, makanya, gimana Bang Suma? ya, agama mana yang penganutnya Ya, monitor dilarang Bang kawin? Suma. Ya, dilarang kawin, Bang. Gimana Bang Suma? Agama mana yang melarang kemudian Bang Juma, penganutnya boleh kawin? bantu baca ini Bang Juma, apa ini Bang Juma? Silakan. Bang- Willy. Sabar dulu, aku Saya yang wanita. ditanya Betahi. Waduh. Ya. Agama mana yang melarang kawin? Ya, gimana Bang Suma? Agama apa yang melarang kawin? Maksudnya? Yang agamanya, tokoh-tokoh agamanya itu dilarang kawin. Tidak kawin mereka. Toko-toko.
Pastor Oh, Katolik, Katolik. Katolik. Berarti seniornya Katolik, ini ya, siapa sih? pastor Ya, itu kan ada makanan, Kristen ajaran mana Katolik, yang Kristen menghargai awal mula makanan. Kristen ya. Oke. Melarang orang makan dan Jujur dong, jujur. Sabar dulu. Baca. Sabar dulu. Siapa yang mau makan Sabar dulu. Lu nggak jujur Sabar dulu. Melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenakan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang melarang Adam makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang melarang Bani Israel jangan makan ini, jangan makan itu? Itu siapa? Saudara Will, siapa itu bang? Yang melarang makan makanan seperti babi, belut, kelinci, itu siapa yang melarang itu? Tuhan atau setan? Paulus, paman Saulus. Bukan. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau Paulus kan justru menghalalkan semua makanan. Makanya kau mualaf bro, cepet kau mualaf. Ayo, siapa yang melarang di dalam kitab imamat jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Yang lain, yang muslim, siapa yang ada di dalam kitab imamat? Ya, halo, gimana Bang Suma? Udah bang. Siapa yang bisa saja Ya menjawab? Willy, kamu syahadat aja malam ini. Siapa yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang melarang manusia makan makanan yang diharamkan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hasim, Elohim. Tuhannya orang Yahudi. Jadi Paulus di sini menuduh Elohim sebagai iblis. Oke, paham ya? Karena yang melarang orang makan makanan itu hanya Elohim. Yang melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk itu Elohim. Kemudian yang melarang orang kawin itu Paulus Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ternyata adalah dituduh oleh Paulus sebagai setan. Nah, sekarang yang mana yang setan ini? Yang mana yang setan? Yang datang ke Paulus. Sabar dulu. Ya pusing lah karena otakmu nggak berfungsi. Jadi jelas 1 Timotius 4 itu yang melarang makan makanan dan minuman itu adalah Elohim. Tapi dikatakan oleh Paulus itu adalah setan. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang setan? Yang mana yang setan? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Nabi Musa yang melarang dan membatasi makanan-makanan? Emosi mereka itu kan real, fakta tertulis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos. Siapa yang melarang? Ya Elohim lah yang melarang. Orang Yahudi melarang sesuai apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu juga umat Islam, apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak dimakan. Tetapi dengarkan, yang ada di bawah, yang masih ada di bawah, dengarkan. Tetapi siapa yang memerintahkan makan makanan yang diharamkan Tuhan untuk dimakan? Siapa itu? Siapa yang membolehkan makan makanan yang diharamkan untuk dimakan? Siapa? Paulus sama iblis. Setan yang menemui Paulus. Paman. Oten nggak bisa jawab. Berarti datanya 1 Timotius 4 itu menghantam mereka. Begitu saudara-saudara, karena memang Aliteng ini adalah Mesias, tetapi diduga Mesias Palusua. Saya kira begitu, silakan. Ya, begini Bang Suma, mumpung oten pada turun, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Ya, boleh ya. Oke, jadi di sini aku mau bertanya ya sama Gurunda. Siap. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Amin, syukurlah. Jadi begini Bang Suma, oke buat oten-oten lain, jika ilmunya masih minim, gak usah dipaksain berdiskusi, sebaiknya bertanya sajalah. Bahkan oten seperti aku yang ilmunya cukup hanya bertanya saja kok. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bertanya nih Bang Suma ya.
Jadi Silakan. begini Bang Suma, apa jadinya ya jika Tuhan itu ada Tuhan itu ada Bang Suma, tapi Tuhan tidak menurunkan ajaran dan perintahnya dalam bentuk agama. Silakan. Maka manusia akan hidup seperti hewan. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki intelijensi, kecerdasan, makhluk yang bisa berkarya, makhluk yang bisa mencipta, berkarya, mencipta. Kemudian manusia itu memiliki keadaan free will, kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kelemahan, diuji manusia itu. Jadi kalau manusia lagi lapar, diuji dengan lapar, ada dua pilihan. Cari yang halal atau yang haram. Nah, kalau tidak ada aturan yang diturunkan oleh Tuhan, maka membunuh pun bisa dilakukan untuk makan. Karena nggak ada aturan, ya saya harus makan, gimana dong? Oh, di sebelah saya, di tetangga saya ini ada makanan. Tapi dia juga nggak mau kasih saya makan, dia mempertahankan, maka terjadi bacok membacok satu sama lain karena nggak ada aturan. Itu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki intelijensi, memiliki kecerdasan, maka mereka akan membuat siasat-siasat untuk mengalahkan satu sama yang lain. Maka terjadilah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang hidup. Karena tidak ada agama. Itulah yang terjadi sebenarnya sekiranya tak ada Islam di dunia ini. Itu yang terjadi. Untung saja Al-Quran datang memberikan kemudian pedoman dalam hidup manusia, sehingga manusia itu bisa tertuntun damai sejahtera. Coba kita lihat orang-orang yang mengaku beragama bla dan bla. Bisakah agamanya dijadikan sebagai asas bernegara berbangsa? Nggak bisa. Kalau orang itu hidup mayoritas bernegara Kristen, beragama Kristen mayoritas, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam berasas bernegara. Nggak bisa. Coba lihat Amerika misalnya, negara adidaya, agamanya mayoritas Kristen. Mampukah mereka menjadikan Bible sebagai asas negara? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Tengok aja. Menguasai segala sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dulu yang terjadi hanya apa? Penindasan, penjajahan, perampasan, harta-harta wilayah-wilayah yang lain untuk dikuasai dan membesarkan wilayah yang sendiri. Terakhir yang ditaklukkan itu adalah negara Irak dengan tuduhan fitnah apa? Irak adalah memproduksi senjata nuklir pemusnah massah. Oh ya? Iya, maka Irak harus diratakan. Begitu rata, mana nuklirnya? Mana? Ada nuklirnya. Oh, ternyata tak ada. Jadi apa tujuannya? Hanya ingin menguasai minyak atau hasil buminya saja. Coba, kalau tidak ada agama, kenapa tidak dilakukan semuanya itu terhadap negara-negara Arab? Karena mereka takut kepada bangsa-bangsa Arab yang lain. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak ada agama, maka yang kuat akan menguasai yang lemah akan menjadi budak bagi yang berkuasa. Untung ada Islam. Demikian Saudara Willy. Oke, terima kasih Bang Suma. Iya. Dan kalau tidak ada agama, Bung, pasti terjadi pernikahan sejenis di mana-mana. Kalau tidak ada Islam, karena agama sebelah tidak bisa membendung, itu malah mendukung. Dan kalau itu sudah terjadi, maka dunia tidak ada manusia, yang ada cuma binatang berwujud manusia. Untung ada Islam. Untung ada Islam. Ada Ratu Entot, Betul kan? Islam. Untung ada Ratu Entot. Kristen banget itu congornya. Untung ada Islam. Kejang-kejang. Untung ada Ratu Entot. Kalau tidak ada Islam, Ada salam ini dari Ratu Entot. maka negara ini
akan menghalalkan nikah sejenis. Untung ada Islam. Iya. Jadi aku cuma mau menyambung aja ini Bang Suma ya. Iya. Oke Bang Suma, jadi bagaimana tanggapan Bang Suma mengenai kerancuan agama yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini Bang Suma? Apakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah RI sendiri yang membiarkan semuanya ini terjadi, ataukah saat itu mereka belum memahami kecacatan di Bible itu sendiri tentang ketuhanan Yesus itu? Entah siapa yang salah ya. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi sebenarnya negara itu memfasilitasi warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keinginan, kepercayaan masing-masing tanpa ada tendensi dari negara kepada masyarakatnya. Nah, hal ini dimanfaatkan kemudian oleh mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka membuat satu keadaan kitab mereka itu bisa dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penyembah Allah, maka supaya mereka bisa nyamar seperti Islam, maka Tuhan mereka ganti dengan sebutan-sebutan Tuhannya umat Islam, istilah-istilah yang prinsip dalam Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam Bible. Apa tujuannya? Apakah untuk mengajarkan kekristenan supaya orang kemudian benar-benar mendudukkan Kristen adalah Kristen? Tidak. Mereka ingin supaya orang di luar Kristen itu jatuh cinta terhadap mereka karena mereka juga tampil seperti Islam. Nah, apa yang harus negara lakukan? Ya, betul yang Anda sampaikan bahwa negara ini harus kemudian mengambil sikap. Jangan berdiam diri, karena kalau hanya berdiam diri maka akan terjadi kerancuhan. Rancuh, kenapa rancuh? Karena satu agama Kristen, Tuhannya Allah, kitabnya buku sucinya menyebut Alkitab, semua istilah-istilah Al-Quran masuk di dalamnya, sehingga ya tidak lagi ada pembeda nanti mana Islam mana Kristen, karena Kristen masuk ke dalam tubuh Islam. Penampilan juga dibuat seperti Islam. Gak ada malu-malunya. Menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhannya umat Islam, tak ada malu-malunya. Menyebut kitabnya dengan sebutan kitabnya umat Islam, tak ada malu-malunya. Apapun mereka akan lakukan demi apa? Demi untuk menyesatkan umat Islam. Maka harus ada keadaan, misalnya masyarakat Indonesia atau internal Kristen yang sudah mulai sadar untuk meminta agar lembaga Kristen ini merubah dan melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Harus ada kekuatan itu. Harus. Karena kalau tidak, maka akan semakin rancu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa jadi di gereja juga sudah ada azan. Bisa jadi ada juga azan di sana. Awe puang, lau mana nilo gereja naoliki puange. Bisa jadi, kenapa tidak? Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan orang lain. Bisa jadi nanti perayaan Natal, selamat Idul Natal. Bisa jadi. Oh iya, bisa. Kenapa tidak? Setelah Bang Suma tak ada, teman-teman Bang Suma tak ada yang memperjuangkan ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oh sudahlah, kita nggak bisa lagi membedakan mana Bible, mana Al-Quran, mana masjid, mana gereja. Bisa jadi ke depannya salib-salib di gereja itu dirubah menjadi menara-menara seperti masjid. Bisa jadi. Kenapa? Tujuannya kan yang penting banyak jemaat. Banyak jemaat berarti banyak yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpulkan kan dunia dikuasai. Kan tujuannya memang hanya dunia. Memang tujuannya hanya dunia. Itu saudara. Jadi ya harus kemudian ada yang vokal supaya negara ini
bisa membuka kemudian tabir yang selama ini tertutupi bahwa Kristen itu melakukan penyerangan secara halus kepada umat Islam agar supaya umat Islam itu dimurtadkan secara massal. Itu Bang. Kalau tidak ya izin menambahkan sedikit Bang Sumaya. Iya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih Bang Sumaya, semua ini akibat dari pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sendiri Bang Sumaya. Tentang Bible itu, inilah kuatnya politik sehingga agama pun dijual demi cuang antar golongan. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari intrik politik ini. Seperti itu Bang Sumaya. Iya. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Itu juga ada benarnya tuh. Ya, jadi ya kita tunggu aja. Sekarang tuh sudah mulai dihembuskan pelan-pelan. Ada gereja yang mulai azan. Padahal editan itu, tapi sengaja dibuat seperti itu. Sengaja. Jadi nanti berlomba-lomba tuh gereja dengan Islam bisa jadi berlomba-lomba untuk azan juga istilahnya. Mereka juga menggunakan toa pada saat memanggil jemaat. Bisa jadi dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Kalau negara diam dengan keadaan umat Islam dan Kristen ini saling sikut dalam hal adanya gerakan pendangkalan akidah, ya bisa jadi kedepannya akan terjadi seperti itu. Begitu saudara. Karena Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan agar seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu. Jadi kami hanya bertahan saja, bertahan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Itu yang terjadi Bang. Maka Kristen ini sebenarnya harus dikembalikan polanya kepada kitabnya sendiri. Gunakan istilah Yunani, jangan gunakan istilah Islam. Gitu. Kalau di Islam nanti ada naik haji, di Islam tuh Gurunda. Kalau mereka mungkin nanti naik salib Gurunda, bukan naik haji. Bukan, kalau kita naik haji dia berubah, turun haji kalau mereka. Oh, turun haji. Iya. Turun haji nanti dia. Nah, mungkin hajinya itu di mana gitu, di Roma, Vatikan, di Golgota, atau bisa jadi di Toraja, atau di Papua, ya, atau di Manado Bang Suma. Atau di Manado. Iya betul. Iya, lanjutlah hotel-hotel lain, silakan. Silakan. Ya, ini ada Bang Dimas sama Jevani, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Ya, halo, dari Kristen Bang. Silakan kalau mau bertanya. Temanya ini Kristen adalah Mesias itu sendiri. Iya, semoga semuanya di sisi Allah ya teman-teman yang Muslim. Iya betul Bang Juma. Namun salah Juma, di dalam Al-Mujamil ayat 12 sisi Allah adalah belenggu-belenggu yang berat dan rangka yang johim. Inilah sisi Allah Juma. Artemia. Inna ladaina angkala wajahima, sesungguhnya di sisi kami dibesarkan ada belenggu-belenggu yang dibesarkan. Iya, dibesarkan teman-teman. Oke, silakan saudara. Nih di Anda jelaskan ke kami. Ayat 12. Iya. Sesungguhnya di sisi kami Allah ada belenggu-belenggu yang berat. Geruduk. Oke. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya, boleh ya? Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa di sana? Nabi Muhammad. Qumil laili illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzida, kata Allah di sana, alaihi warattilil Quran tartila,
atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. 1, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Itu kata Allah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'ah lail hiya asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Lalu kemudian Allah mengatakan, Inna laka fid nahar sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Nabiku Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Kata hum di situ merujuk kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisiku ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, yang akan aku berikan kepada siapa? Kepada mereka. Nerakaku akan aku berikan kepada mereka ketika aku telah mengutusmu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kemudian menyiapkan belenggu-belenggu yang berat, neraka-neraka yang menyala-nyala. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu apa kata Allah? Fakaifa tatakuna, fakaifa tatakun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kata Allah, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ini yang dikatakan oleh Allah jelas bagi kami yang paham Al-Quran. Belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala itu adalah diberikan kepada siapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Wazarni wal makazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan nabiku, mendustakan